ini, saya dan rekan saya mau sedikit mempresentasikan hasil mini riset yang telah kita lakukan untuk mata kuliah analisis data bisnis 1. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Hairunisa dengan NPM 25106310201168. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yeski Andriani dengan akhiran NPM 251 Jadi topik yang kami angkat pada penelitian kali ini yaitu tentang kebiasaan dan preferensi transportasi umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lewat penelitian ini kami ingin tahu sebenarnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih transportasi yang mereka gunakan. Apakah mereka lebih cenderung menggunakan transportasi pribadi atau menggunakan transportasi umum? Soalnya kalau dipikir-pikir, transportasi itu kan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai mahasiswa yang setiap harinya melakukan mobilitas seperti pergi ke kampus atau pergi ke tempat-tempat lainnya. Nah, dari situ kami jadi penasaran sebenarnya apa sih yang bikin orang lebih memilih transportasi tertentu yang mereka gunakan, dan kenapa masih banyak yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Nah, kalau kita lihat sekarang, transportasi itu sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang menggunakan transportasi untuk pergi seperti ke kampus, kerja, ataupun aktivitas yang lainnya. Tapi yang cukup menarik, walaupun transportasi umum sudah banyak tersedia, tetapi masih banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, dari situ kami mulai berpikir sebenarnya apa sih yang membuat orang itu lebih nyaman untuk menggunakan kendaraan pribadi? Apakah karena faktor kenyamanan, biaya, waktu, atau karena aksesnya? Jadi dari pertanyaan itu, kami mencoba untuk melakukan penelitian sederhana untuk mencari jawabannya. Untuk penelitian ini, kami menentukan populasi yaitu masyarakat yang sehari-harinya melakukan mobilitas seperti pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum lainnya. Nah, kami memilih populasi ini karena mereka merupakan kelompok yang paling sering menggunakan transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, populasi ini juga memiliki karakteristik yang beragam, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih luas dan tidak hanya terfokus pada satu kelompok saja. Metode sampling yang kami gunakan adalah metode stratified sampling. Jadi populasi yang ada kami bagi ke dalam beberapa kelompok atau strata, misalnya berdasarkan usia dan juga pekerjaan. Tujuannya supaya setiap kelompok itu lebih terwakili dalam penelitian sehingga hasilnya bisa lebih akurat. Kelebihan dari metode ini adalah data yang dihasilkan lebih representatif dan juga dapat mengurangi bias. Namun, di sisi lain metode ini memiliki keterbatasan karena prosesnya yang lebih kompleks dan membutuhkan perencanaan yang lebih matang. Jumlah responden yang kami dapatkan dalam penelitian kali ini itu sebanyak 39 orang. Data yang kami kumpulkan menggunakan kuesioner melalui Google Form yang kami sebarkan secara online melalui WhatsApp. Nah, cara ini kami pilih karena lebih praktis dan bisa menjangkau responden dengan lebih cepat. Pertanyaan yang kami ajukan dalam kuesioner tersebut berkaitan dengan kebiasaan penggunaan transportasi, jenis transportasi yang digunakan, frekuensi penggunaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan responden. Dari data yang kami peroleh, mayoritas responden berada pada rentang usia 18-22 tahun, yaitu sekitar 74%. Selain itu, sebagian besar responden juga merupakan pelajar ataupun mahasiswa. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa data penelitian kami didominasi oleh kelompok usia muda yang memiliki mobilitas cukup tinggi. Nah, yang cukup menarik dari hasil penelitian kali ini yaitu ada sekitar 69% responden yang lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sedangkan penggunaan transportasi umum cenderung tergolong lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan pribadi itu masih sering menjadi pilihan utama masyarakat. Kemungkinan besar faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu karena dianggap lebih fleksibel, lebih cepat, dan tidak bergantung pada jadwal tertentu. Kalau dilihat dari frekuensi penggunaannya, sebagian besar responden itu hanya menggunakan transportasi umum sekitar 1-2 kali per minggu. Yang artinya transportasi umum itu belum menjadi pilihan utama, melainkan hanya digunakan pada kondisi tertentu saja. Untuk tujuan perjalanan, mayoritas itu menggunakannya untuk keperluan sekolah ataupun kuliah yang menunjukkan
menunjukkan bahwa transportasi umum itu lebih banyak dimanfaatkan untuk aktivitas akademik. Dari sisi faktor mempengaruhi, biaya tuh menjadi alasan utama responden dalam menggunakan transportasi umum. Selain itu, kemudahan akses dan kenyamanan juga menjadi faktor penting bagi para responden. Nah, ini tuh menunjukkan masyarakat sangat mempertimbangkan efisiensi biaya serta kemudahan dalam mendapatkan transportasi. Untuk kendala yang sering dihadapi itu adalah kemacetan. Selain itu, keterlambatan dan jadwal yang tidak pasti juga menjadi masalah yang paling sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi keandalan layanan dan juga waktu tempuh masih menjadi tantangan besar dalam penggunaan transportasi umum. Dari sisi teknologi, penggunaan aplikasi seperti Gojek dan Grab cukup sering digunakan di kalangan responden, namun masih ada juga yang belum menggunakan aplikasi tersebut. Nah, menariknya, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tuh lebih tertarik naik transportasi umum seperti Grab dan Gojek jika ada promo. Ini tuh menunjukkan bahwa strategi promosi itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan minat pengguna. Dari hasil penelitian ini, kami mendapatkan beberapa insight bisnis. Yang pertama, harga itu menjadi faktor utama sehingga penyedia layanan itu perlu memberikan tarif yang terjangkau. Yang kedua, ketepatan waktu itu perlu ditingkatkan agar pengguna merasa lebih percaya terhadap transportasi umum. Yang ketiga, digitalisasi layanan seperti aplikasi dan juga sistem pembayaran itu perlu terus dikembangkan. Dan yang terakhir, kenyamanan dan juga keamanan itu harus menjadi prioritas utama agar pengguna lebih merasa nyaman dan juga bisa menjadi loyal. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Metode stratified sampling yang kami gunakan sudah cukup representatif karena mampu mewakili berbagai kelompok dalam populasi. Nah, namun penelitian ini tuh masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah responden yang belum terlalu besar, sehingga hasil penelitian ini masih bersifat sebagai gambaran awal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.